Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita sejenak menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Roma 4 ayat 7-8. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang yang berkata bahwa mereka kurang bahagia dengan alasan bahwa kehidupannya masih susah, punya hutang, pekerjaan yang berat, dan masih banyak lagi alasan mengapa kurang atau tidak bahagia. Bahagia sendiri didefinisikan dengan keadaan, pikiran atau perasaan yang ditandai dengan kecukupan, senang dan tentram, atau bebas dari segala yang menyusahkan. Lalu sekarang apa yang membuat kita bahagia? Apakah cukup dengan memiliki banyak uang? Apakah dengan tidak memiliki hutang? Apakah cukup dengan keadaan sehat saja? Apa yang membuat saudara bahagia? Bagi orang Kristen atau orang yang telah percaya, tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mengetahui bahwa pelanggaran-pelanggarannya diampuni. Tidak ada yang lebih membuat bahagia daripada ditutupi dosa-dosanya. Dan berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh bahagia adalah mereka yang telah menerima pengampunan dosa dari Allah, sehingga kesalahan dari pelanggaran mereka tidak membebani hati dan pikiran mereka. Sebab bagi orang berdosa akan merasa terbebani sehingga kehidupannya tidak damai. Ayat yang telah kita baca tadi merupakan kutipan dari kitab Mazmur pasal yang ke-32 ayat yang ke-1 sampai yang ke-2. Ini melukiskan bahwa pengampunan ke dalam 3 hal, yaitu Tuhan mengampuni, Tuhan menutupi dan menyingkirkan dosa, dan yang terakhir, dosa tidak diperhitungkan. Tentunya kita semua tidak ada yang mau jika kesalahannya diperhitungkan. Diperhitungkan manusia saja tidak mau, apalagi diperhitungkan oleh Tuhan yang merupakan hakim yang akan menghukum manusia berdosa dan yang tidak mau mengaku kepada Allah. Namun jika kita mengaku dengan sungguh-sungguh dosa dan pelanggaran kita kepada Tuhan dan mau berkomitmen memperbaiki diri, maka Tuhan mengampuni dan tidak memperhitungkan pelanggaran itu. Jikalau pelanggaran dan dosa kita saat ini sudah diampuni oleh Tuhan, itu bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena amal atau karena kita layak mendapatkan hal tersebut. Namun kita dibenarkan dari dosa kita karena iman kita kepada Tuhan Allah. Di dalam Efesus 2 ayat 1-3, kita yang dahulu sudah mati oleh pelanggaran dan dosa karena mengikuti jalan dunia. Kita terhitung di antara orang-orang durhaka dan sudah seharusnya patut untuk dimurkai oleh Tuhan, sama seperti mereka, orang-orang dunia. Namun dalam ayat yang ke-4-8 dikatakan bahwa oleh kasih karunia Allah kita dihidupkan bersama-sama dengan Kristus, yang dahulu telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Namun oleh kasih karunia Allah, kita diselamatkan oleh iman, dan itu bukan usaha kita, namun pemberian Allah melalui putranya, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Betapa bahagianya orang yang tahu kebenaran firman Allah ini, bahwa dosa, yaitu pelanggaran dan kesalahan manusia, sebagai suatu kekejian telah diampuni. Kita tidak perlu mengusahakan keselamatan itu. Kita tidak perlu menukarkan kebaikan kita dengan keselamatan. Meskipun bisa, seberapa kebaikan yang kita miliki, sehingga kita mau menukarkan dengan keselamatan. Sebab keburukan kita bisa jadi lebih banyak daripada kebaikan kita. Dosa yang dimiliki manusia bagaikan racun yang mematikan manusia. Berbahagialah orang yang diampuni dosa-dosanya. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur untuk kebaikan yang besar oleh karena-Mu.
Kami sadar sebagai manusia berdosa, kami tidak dapat menghapuskan dosa kami sendiri. Oleh karena itu Tuhan, kami bersukacita dengan perbuatan-Mu untuk menebus, menghapus, dan mengampuni dosa-dosa kami. Tolonglah kami untuk terus bersyukur Tuhan, sehingga kami terus menyadari bahwa perbuatan-Mu mendatangkan sukacita dan kebahagiaan yang besar atas kami. Amin.